Ya, tradisi di masyarakat bulan Rajab dengan puasa Rajab, betul. Kita taklid, kita nggak ilmiah, kita nggak belajar. Kalau kita ilmiah, kita belajar, tidak ada hadis yang sahih tentang puasa Rajab. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab menjelaskan bahwa semua hadis-hadis yang berhubungan yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab itu tidak lepas dari pertama hadis yang palsu, yang kedua hadisnya lemah, ya. Tidak ada satupun yang sahih. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik solat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Syahrul Rajab lam yukhassa bi syai'in minal ibadat. Bulan Rajab tidak dikhususkan dengan sesuatu apapun dari ibadah. La bi shaumin wala bi shalah. Baik itu mengkhususkan salat, tidak juga dengan mengkhususkan puasa. Yang dikritisi oleh Syekhul Islam itu adalah orang yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab tetapi tidak memperhatikan bulan-bulan lainnya, begitu. Walladzina an shaumihi jahilun. Yang melarang puasa bulan Rajab itu adalah bodoh bima khadhi ahkami syar'i, dengan pengambilan hukum-hukum syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin. Bahagia sekali kita telah memasuki Syahrullahi Rajab, yaitu bulannya Allah, bulan Rajab, yang mana ini adalah salah satu bulan yang secara khusus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa melihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Qala Allah Ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya inna iddatash syuhur, bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 syahran, 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada yang 4 berstatus bulan-bulan mulia. Ashhur itu jamak dari syahrun, hurum itu jamak dari haram. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah ketentuan atau agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian semua menzolimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Oke teman-teman, Al-Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari, ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau membawakan beberapa riwayat, di antaranya riwayat yang disampaikan bahwasanya haddatsana Musa bin Abdurrahman Al-Masruqi qala haddatsana Zaid bin Habab qala haddatsana Musa bin Ubaidah Ar-Rabzi qala haddatsani Shadaqah bin Yasar an Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Nabi Muhammad pernah berkhutbah di suatu kesempatan di Haji Wada' bi Mina, di tempat yang bernama Mina, fi awsati ayyamit tasyrik, ketika tengah-tengah ayyamit tasyrik. Qala ayyuhan nas, wahai manusia, inna zamana qad istadara, zaman ini telah berputar, telah berubah, kahayatihi, seperti keadaannya zaman yauma khalaqas samawati wal ard, di mana hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa inna iddatash syuhuri, sungguh bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran, ada 12. Minha arba'atun hurum, ada 4 yang bergelar bulan-bulan mulia. Awwalahunna, bulan hurum yang mulia yang pertama itu Rajabun,
sebuah bulan yang namanya Rajab Mudhar, bergelar Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara Jumadil Akhirah yakni dan Sya'ban. Yang kedua wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjati, dan Dzulhijjah, wa Muharram, dan bulan Muharram. Hadis-hadis riwayat setelahnya, riwayatnya mirip. An Muhammad bin Sirin, di bawahnya itu An Abi Bakrah. Riwayat ini mengatakan salah satun mutawaliyat, 3 di antaranya berjejeran, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, dan Muharram, wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar, alladzi baina Sya'bana wa Jumada, yang terletak di antara Jumadil Akhirah dan juga bulan Sya'ban. Naam. Dan di bawah nih masih banyak sekali riwayat-riwayat serupa yang intinya kemudian menjelaskan bahwasanya Rajab ini adalah bulan yang mulia, termasuk dari rentetan Asyhurul Hurum. Nah, kemudian dikatakan di situ zalikad dinul qayyim. Al-qayyim ay al-mustaqim. Ini adalah agama yang lurus, agama yang mustaqim ya. Maka dikatakan di situ dari haddatsani Muhammad bin Husain qala haddatsana Ahmad bin Mufaddal haddatsana Asbat an Sadi zalikad dinul qayyim yaqulu al-mustaqim. Agama yang lurus begitu. Kemudian haddatsani al-Musanna qala haddatsana Abu Saleh qala haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Fala tazlimu fihinna anfusakum ay fi kullihin. Jadi jangan kalian menzalimi diri kalian fi kullihin, dalam bulan-bulan yang 12 tadi. Summa khassa min dzalika arba'ata ashhurin. Dikhususkan dari 12 bulan ini 4 bulan yang disebutkan tadi. Faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna. Allah menjadikan 4 bulan ini bulan yang mulia dan mengagungkan kehormatannya. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zama. Dosa-dosa di 4 bulan ini dilipat gandakan lebih besar. Wal amala shaliha wal ajra a'zama. Amal-amal soleh di bulan-bulan tersebut juga dilipat gandakan wa a'zama, dan dinilai lebih agung. Intinya teman-teman, di page-page berikutnya banyak sekali keterangan-keterangan. Intinya adalah bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia atau Asyhurul Hurum. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Baik itu dengan puasa, baik itu dengan beramal soleh begitu. Nah, kita spesifik ya menjawab video berikut ini yang mengomentari tentang puasa di bulan Rajab. Kita lihat dulu video berikut ini. Mengkhususkan puasa dan sholat di dalam bulan Rajab. Mengkhususkan puasa dan sholat di dalam bulan Rajab. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, Syahrul Rajab lam yukhassa bi syai'in minal ibadat. Bulan Rajab tidak dikhususkan dengan sesuatu apapun dari ibadah. La bisaumin wala bisalah. Baik itu mengkhususkan sholat, tidak juga dengan mengkhususkan puasa. Fa idza khassa al-insanu hadha asy-syahra bi syai'in minal ibadat min ghairi an yuthbita dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam kana mubtadi'an. Maka apabila ada seseorang manusia mengkhususkan sesuatu dari ibadah tanpa menetapkan hal tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah ahli bid'ah. Amalan apa yang harus dikerjakan di bulan Rajab? Ini bulan Rajab ya. Ya, tradisi di masyarakat bulan Rajab bukan puasa Rajab, betul. Kita taklid, kita gak ilmiah, kita gak belajar. Kalau kita ilmiah, kita belajar, tidak ada hadis yang sorry tentang puasa Rajab. Bukan berarti gak boleh puasa. Ini Rajab, bulan Allah, bulan mulia. Semua kebaikan di bulan Rajab akumulasinya besar. Makanya bukan puasa Rajab, tapi tetap Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud, banyakin di bulan Rajab. Atau kalau yang nggak kuat puasa nggak apa-apa. Imam Malik itu imam yang agamanya dahsyat, menghafal Quran dan hadis. Tapi beliau itu paling jarang puasa sunnah karena beliau nggak kuat. Tapi beliau melakukan banyak sedekah, belajar, macam-macam. Banyak kebaikan lain selain puasa. Jadi bulan Rajab ini tingkatan ibadah. Kalau kita bisa puasa silakan.
Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab menjelaskan bahwa semua hadis-hadis yang berhubungan yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab itu tidak lepas dari pertama hadis yang palsu, yang kedua hadisnya lemah, ya. Tidak ada satupun yang sahih kecuali penyebutan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang bulan Rajab adalah semuanya hadis yang lemah, kecuali bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akal Islam, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, tidak ada sama sekali Rasulullah SAW mengkhususkan umroh di bulan Rajab atau amalan tersendiri di bulan Rajab, tidak. Akan tetapi bulan Rajab sama dengan bulan-bulan haram yang lainnya, yang di bulan-bulan itu dilipat gandakan, amalan keburukan pun di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita kaum mukminin ya untuk menghormati bulan Rajab sebagaimana menghormati bulan-bulan haram yang lainnya. Ustadz, apa ada kekhususan bulan Rajab seperti amalan-amalan yang biasa banyak dilakukan oleh di bulan ini? Jawabannya, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik salat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Dan ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab dan hadis-hadisnya semuanya dhaif. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yaslulu lil hujjah." Tidak datang hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan hujjah dalam bulan Rajab tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang puasa, tentang salat malam di bulan Rajab, tentang puasa tertentu, tentang salat tertentu, semua hadisnya apa? Dhaif. Kemudian beliau berkata, "Waqad sabaqani ilal jazm bidzalik al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz." Dan setelah mendahuluiku, bukan aku yang mengatakan ini pertama. Sebelumku sudah ada yang berkata demikian, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dia juga mengatakan semua hadis yang berkaitan tentang bulan Rajab semuanya apa? Dhaif. Tetapi Ustaz, apa kita dianjurkan untuk puasa? Ini apa? Silakan puasa, terutama bulan Rajab, bulan Muharram. Ya. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini ada yang mengatakan maksudnya memang bulan Muharram, ada yang mengatakan Asyhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Di antaranya bulan Rajab. Tetapi tidak ada barang siapa yang puasa di 5 hari pertama, 10 hari pertama, 2 hari pertama, pahalanya sing semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Barang siapa yang sholat di malam Jumat pertama disebut sholat raghaib, ini juga hadisnya dhaif. Oke. Jadi yang pertama perlu diketahui bahwasanya puasa bulan Rajab itu bukan sesuatu yang baru ya. Artinya ada satu hadis di dalam Sahih Muslim dikatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Abdullah bin Numair dan seterusnya, diriwayatkan dari haddatsana Utsman bin Hakim Al-Ansari. Sayyidina Utsman bin Hakim seorang Ansar, qala, beliau mengatakan sa'altu Sa'id bin Jubair. Saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab, tentang puasa Rajab. Wa nahnu yauma idzin fi Rajab. Saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka beliau mengatakan faqala, Sayyidina Sa'id bin Jubair mengatakan sami'tu ibn Abbasin, saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, beliau berkata, kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu, di bulan Rajab ini puasa hatta naqula la yuftir. Beliau ini kadang-kadang puasa sampai kami ini tidak pernah melihat beliau makan di siang hari. Sehingga kami beranggapan atau kami mengatakan Nabi ini puasa terus gitu. Tetapi wa yuftiru hatta naqula la yasum. Fi ba'dil ahyan, di kesempatan yang lain Nabi ini tidak pernah puasa. Artinya apa? Tiap hari kelihatannya yuftir, makan begitu. Sehingga hatta naqula la yasum, kami menganggap beliau tidak puasa. Artinya apa? Ini
meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi SAW itu berpuasa di bulan Rajab. Lanjutkan juga dengan riwayat yang lain, misal tentang perintah berpuasa di bulan haram. Misal teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Sunan Abi Dawud di juz 7 halaman 258. Hadisnya cukup panjang, teman-teman bisa lihat di situ. Singkat kata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk." Jadi Nabi berbicara dengan ashabihi thalatha, 3 jari begini. Sum minal haram watruk, puasa di bulan haram, kemudian tinggalkan. Sum minal haram watruk, puasa tinggalkan, puasa tinggalkan. Artinya apa? Perintah dari Nabi SAW ini mengindikasikan bahwasanya puasa Rajab ini tidak wajib. Kita boleh mengerjakannya, tetapi sesekali meninggalkannya juga tidak apa-apa gitu. Nah, dari hadis ini kita sepakat ya, bahwasanya puasa di bulan Rajab ini adalah sunnah. Kenapa? Sekali lagi, karena bulan Rajab ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ashhurul Hurum begitu. Nah, maka para ulama dalam semua madhab tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama dalam madhab-madhab yang ada itu bersepakat bahwa puasa di bulan Rajab itu adalah bagian dari sunnah. Kenapa? Karena ini masuk dalam keumuman Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kita oleh Nabi SAW dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan 4 ini. Termasuk diantaranya adalah Rajab. Oke, jadi kita sepakat dulu bahwa puasa di bulan Rajab ini sudah secara include masuk dalam puasa Ashhurul Hurum. Nah, menanggapi fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tadi di fatwa beliau ya, amma takhsisu Rajab wa Sya'ban jami'an bisawm awil i'tikaf falam yarid fihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un wala an ashabihi wala a'immatul muslimin. Jadi yang dipermasalahkan oleh atau yang ditekankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah beliau mengomentari orang-orang yang mengkhususkan puasa Rajab dan Sya'ban tetapi tidak memperhatikan puasa-puasa di Ashhurul Hurum yang lainnya. Itu poinnya sebetulnya. Jadi yang ditekankan oleh Syekhul Islam itu jangan mengkhususkan Rajab saja, tapi yang lain juga dipuasai. Teman-teman bisa melihat lebih lanjut pada Fatawal Kubro. Beliau mengatakan lagi, wa fil musnad wa ghairi hadisun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam musnad-musnad yang ada, kitab-kitab musnadnya ini ya, ada hadis dari Nabi SAW annahu amara bisomil ashuril hurum. Menguatkan tadi hadis yang pertama. Nabi menyuruh kita untuk puasa ashurul hurum. Wahiyya Rajab wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Fahadha fi somil arba'ati jami'an la man yukhassisu Rajab. Jadi yang dikritisi oleh Syekhul Islam itu adalah orang yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab tetapi tidak memperhatikan bulan-bulan lainnya begitu. Nah, kedua mengenai statement beliau tadi mengatakan walaysat minad dha'ifil ladzi yurwa fil fadhail. Beliau mengatakan bahwa hadis tentang keutamaan puasa di bulan Rajab itu tidak ada riwayatnya. Menurut saya ini pernyataan tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena beberapa hadis dhaif mengenai keutamaan puasa di bulan Rajab juga ada diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis. Teman-teman bisa melihat dalam kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi. Teman-teman bisa melihat di sana di juz 8 halaman 318. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh wa Abu Muhammad bin Abi Hamid Al-Muqri qala haddatsana Abul Abbas huwa Al-Asam ila an qala sami'tu Aba Qilabah yaqul. Saya mendengar Abi Qilabah berkata fil jannati qasrun li suwami Rajab. Di surga ini ada istana untuk mereka yang mau berpuasa di bulan Rajab. Nah,
Qala Ahmad, ini poinnya. Al-Imam Ahmad mengatakan, wa in kana mauqufan ala Abi Qilabah wa huwa minat tabi'in, meskipun hadis ini mauquf kepada Abi Qilabah yang merupakan seorang tabi'in, orang yang hidup setelah masa sahabat, maka famithluhu la yaqulu dzalik illa an balaghin amman fawqahu mimma ya'tihil wahyu wabillahi taufik. Jadi beliau mengatakan famithluhu la yaqulu dzalika illa an balaghin. Seseorang yang seperti beliau tidak mungkin mengatakan hal seperti ini kecuali berdasarkan penyampaian dari orang-orang di atasnya, yaitu para sahabat, dan itu datangnya mimman ya'tihil wahyu, dari orang yang mendapatkan wahyu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufik. Artinya apa? Imam Ahmad, sebagaimana dalam Syu'abul Iman tadi ya, di komentari hadis ini, meskipun hadis ini mauquf pada Abi Qilabah tadi, tetapi seorang tabi'in tidak mungkin berkata kecuali dari orang yang di atasnya, begitu. Teman-teman bisa melihatnya di Syu'abul Iman halaman 318, ada di juz 8. Nah, maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, beliau juga memiliki kitab fatwa namanya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Beliau juga mengatakan hal yang senada, waqad taqarrara, sudah menjadi keputusan khususnya di mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali, annal hadis ad-dhaif, bahwasanya hadis dhaif, wal mursal, hadis mursal, wal munqati, hadis munqati, wal mu'dil, hadis mu'dil, wal mauquf, dan hadis mauquf, yu'malu biha. Hadis-hadis tadi semua itu bisa diamalkan fi fadhailil a'mal, dalam fadhailul a'mal. Bahkan beliau mengatakan ijma'an. Beliau mengatakan mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna shauma Rajab, bahwasanya puasa di bulan Rajab itu min fadhailil a'mal, bagian dari fadhailil a'mal. Fayuktafa bihi bil ahaditsidh dhaifah, maka cukuplah untuk mengamalkan hadis-hadis dhaif ini dalam menerangkan keutamaan bulan-bulan atau puasa di bulan Rajab, seperti itu. Wala yunkiru dzalika illa jahilun maghrurun, maka beliau mengatakan tidak akan mengingkari keutamaan puasa di bulan Rajab, ini apalagi sampai menafikan atau melarang puasa di bulan Rajab, illa jahilun maghrurun, kecuali orang bodoh yang tertipu, orang yang maghrur gitu. Naam. Jadi intinya kalau memang ada hadis keutamaan bulan Rajab atau puasa bulan Rajab ternyata dhaif, beliau mengatakan tidak apa-apa diamalkan karena ini bagian dari fadhailil a'mal, begitu. Naam. Dari ini semua kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim di juz 4 halaman 167, nomor hadisnya ada di 1960. Beliau mengatakan walam yasbut fi shaumi Rajabin nahyun wala nadbun li ainih. Memang kalau kita berangkat dari hadis yang sahih ya, tidak ada keterangan yang menerangkan larangan ataupun nadbun, keutamaan yang tertentu. Walakinna, akan tetapi asla saumi mandubun, hukum asal dari puasa ini adalah mandub, sunnah. Wa fi sunani Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, nadaba ila saumi minan asyuril hurum wa rajabun ahaduha, dan Rajab ini salah satu dari asyurul hurum yang diterangkan tadi, begitu. Nah, dalam kitab yang lain Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan far'un qala ashabuna wa minas saumil mustahabbi, termasuk puasa yang sunnah, yaitu saumul ashhuril hurum, puasa bulan-bulan yang mulia, wa hiya Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram wa Rajabun wa afdaluha al-Muharramu. Wa qala Ar-Rawiyani fil bahri afdaluha Rajab. Meskipun dikatakan di situ wa hadza ghalatun, meskipun dikomentari oleh Imam Nawawi ini adalah
pendapat yang keliru, karena pendapat yang benar ya Muharram gitu. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shaumi ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Tapi intinya puasa Rajab itu adalah hukumnya sunnah. Naam. Terus kalau satu bulan puasa terus gimana? Nah, maka di dalam kitab Majmu' juz 6 halaman 387 di situ Al-Imam Nawawi mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam sum minal hurum watruk innama amruhu bitarki li'annahu kana yashukku alaihi iktsaru shaumi kama dzakarahu fi awal hadis. Maka apa? Fa amma man la yashukku alaihi fa shaumu jami'iha fadilatun. Ini poinnya ya, kata Imam Nawawi. Adapun orang yang tidak merasa keberatan untuk puasa di bulan Rajab, maka fasaumu jami'iha fadilatun. Memuasai semuanya itu adalah fadilah, mendapatkan keutamaan. Yang terpenting tidak meninggalkan kewajibannya. Misal dia seorang suami tidak mengganggu nafkahnya kepada anak, kepada istri gitu ya. Misalkan dia seorang guru, dia tetap mengajar dengan baik. Misalkan dia seorang santri, dia belajar dengan baik seperti itu. Nah, maka bahkan terakhir nih ya, dikatakan di dalam Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra Ibn Hajar ya, Al-Haytami, beliau mengatakan, menukil satu keterangan tadi, menguatkan tadi ya, bahwasanya barang siapa yang melarang puasa Rajab itu adalah jahil, seperti yang kita bahas di atas. Beliau juga melanjutkan wa yuwafiquhu Iftaul Izzi Ibni Abdissalam, mencocoki dengan statement beliau ini tadi yang mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab kok dilarang, itu sebuah kebodohan. Pendapat saya ini iya sekata mencocoki ya Iftaul Izzi bin Abdissalam dengan fatwanya Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Fa innahu su'ila, beliau pernah ditanya amma nukila an ba'dil muhaddisin min man'i shaumi Rajab wa ta'zimi hurmatihi, tentang beberapa muhaddis yang melarang puasa Rajab dan melarang untuk mengagungkannya. Wa hal yasihhu nadhruhu shaumi jami'ihi, apakah boleh memuasai semuanya? Faqala fi jawabihi nadhru shaumihi, nazar untuk puasa 1 bulan penuh itu sahihun, sah, lazimun, yang harus dilaksanakan, yataqarrabu ilallahi ta'ala bimithlih, itu bagian daripada mendekatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina an shaumihi jahilun, yang melarang puasa bulan Rajab itu adalah bodoh bima'khadhi ahkami syar'i, dengan pengambilan hukum-hukum syariat. Wa kaifa yakun, bagaimana mungkin dilarang ma'annal ulama, bahwasanya para ulama itu semuanya dawwanu syariah, membukukan syariat, lam yadhkur ahadun minhum, tidak seorang pun dari mereka menyebutkan indirajahu fi ma yukrahu saumuhu, tidak ada satupun yang mengatakan makruh puasa di bulan Rajab, bal yakunu saumuhu qurbatan ilallahi ta'ala, puasa di bulan Rajab itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lima jaa fil ahaditsis sahihah minat targhibi fis shaum, karena hadis-hadis sahih menyatakan untuk memperbanyak puasa begitu. Wallahu alam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya kebaikan itu bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk diamalkan. Oleh karena itu teman-teman yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah di bulan Rajab, mau 1 hari, mau 3 hari, mau 1 bulan penuh, tidak apa-apa. Karena bulan Rajab sekali lagi itu adalah bagian dari Ashhurul Hurum yang memang kita diperintahkan untuk memuasainya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.